Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bening Sahara dengan NPM 211230116 dari kelas 12 Logistik C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap soal ATS, manajemen persediaan. Ada tiga soal. Yang pertama itu distributor OMM Log, yaitu sebagai distributor merek kecap yang akan mendistribusikan kecapnya se-Bandung Raya. Di sini saya akan menganalisis penjualan selama 12 bulan ke depan ataupun forecast selama 12 ke depan dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu double exponential smoothing dengan satu parameter dan trend analysis. Untuk di sini saya melakukan analisis menggunakan double exponential smoothing di Excel menggunakan dua acuan alfa ada 0,5 dengan juga alfa 0,3. Dari hasil peramalan ini sebelumnya untuk penjualan kecap tersebut total kuantitinya yang sudah ditentukan di soal ditambah dengan dua angka NPM di belakang tiap mahasiswa. Jadi di sini untuk dari segi penjualan tiap mahasiswa itu soalnya berbeda-beda yang diinputkan. Di sini ada nilai S aksente, S double aksente, S aksente dikurang S double aksente hingga ke nilai error akar kuadrat, error double kuadrat. Di sini didapatkan untuk penggunaan nilai alfa 0,3, didapatkan nilai MSE-nya yaitu 52.976,2. Sedangkan untuk nilai standar error 0,5 yang digunakan di double exponential smoothing ini adalah MSE-nya 89.553. Di sini juga saya menggunakan trend analisis sebagai pembandingnya, yaitu di POMQM. Berikut adalah data yang saya inputkan, bisa diambil di bagian forecasting, ambil di bagian eh, time series analysis. Sebelumnya saya sudah ada membuat soal penginputannya di POMQM, trend analysis. Ambil bagian metodenya itu linear trend line model atau sama juga dengan trend analisis. Berikut data yang sudah diinputkan selama 12 periode atau 12 bulan. Selanjutnya klik solve. Setelah itu didapatkan hasil forecast selama untuk 12 bulan ke depan juga sudah dapat dilihat pada tabel future period dan untuk forecastnya sendiri di sini ada nilai MSE-nya yaitu di 51.389. Ini dapat dibandingkan dengan nilai MSE dari double exponential smoothing yang alfanya 0,3 dan alfanya 0,5. Di sini hasil perbandingannya, nilai MSE terkecil dan yang paling efisien adalah dengan penggunaan metode trend analysis, yaitu dengan nilai MSE-nya 51.389,8. Oleh karena itu, untuk di soal nomor 2 ditanyakan adalah jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Jadi saya menggunakan data dari trend analisis untuk menjumlahkan ramalan 12 bulan ke depan. Setelah ditotalkan untuk ramalan 12 bulan ke depan yaitu berjumlah 165.411 karton. Selanjutnya, di sini saya akan menginputkan pencarian soal nomor 2 yaitu eh, hasil ramalan 12 bulan ke depan yang patokannya tadi dari soal nomor satu. Dan selanjutnya di sini saya akan mencarikan nilai EOQ, reorder point, order per periode dalam satu tahun, the annual cost hingga grafik EOQ-nya sendiri. Seperti di soal dapat dilihat, untuk unit cost-nya, nilai awalan patokan ditambah dengan dua belakang NPM per mahasiswa. Dan juga untuk nilai order setup cost, nilai patokan awalnya ditambah dengan dua NPM belakang mahasiswa.
Sedangkan untuk lead time dan juga hari kerjanya itu sudah ditentukan ataupun dapat dilihat di soal itu untuk lead time 9 hari dan untuk hari kerjanya itu 350. Langsung saja kita ke bagian POM-QM. Sebelumnya saya sudah ada memasukkan datanya terlebih dahulu di POM-QM. Oke. Berikut untuk demand rate, nilai value-nya yang saya masukkan di sini adalah 165 165.411 yaitu berpatokan dari hasil di soal nomor 1B yaitu hasil forecast selama 12 bulan ke depan dengan total 165.411 maka kita inputkan di sini sebagai demand. Dan untuk nilai setup atau ordering cost, yaitu sesuai dengan patokan NPM saya, ada 16 di belakangnya, jadi 116. Untuk holding atau carrying cost, yaitu 20.016. Untuk nilai unit cost, diinputkan di sini adalah 220.16. Dan di sini untuk day per years adalah hari kerja diinputkan sebanyak 350 dan untuk lead time-nya sendiri adalah 9. Kita klik solve. Maka di sini sudah terjawab untuk poin-poin yang ditanyakan dari soal nomor 2. Yang pertama itu adalah EOQ. Untuk nilai EOQ saya sendiri dapat dilihat yaitu 1.285,71. Sedangkan untuk average inventory atau rata-rata penyimpanannya di angka 642. Untuk order per period yaitu 128,65. Untuk nilai annual setup cost dan juga untuk nilai annual holding cost yaitu sama di 12.867 dan untuk nilai total inventory holding plus setup cost yaitu di angka 25.734 sekian. Dan di sini juga dapat dilihat untuk nilai reorder point-nya adalah 4.253,43. Dari soal nomor 2 itu sudah terjawab untuk nilai poin-poin hingga ke annual cost-nya. Sedangkan untuk nilai grafik EOQ-nya sendiri dapat kita lihat di POM-QM. Cukup klik solution, klik cost curve. Di sini dapat dilihat untuk nilai cost yaitu dari atas terjun bebas ke bawah akhirnya stabil mengikuti dengan nilai ordering quantity. Sama halnya untuk nilai setup cost yang awalnya di atas menurun, stabil, landai hingga ke bawah. Dan untuk nilai holding cost yang awalnya di bawah langsung meningkat dan stabil untuk sesuai dengan nilai order cost atau order quantity-nya. Baik, selanjutnya untuk soal di nomor 3. Jadi soal nomor 3 sendiri adalah tentang EOQ discount. Berdasarkan soal nomor 1 dan nomor 2, pabrik kecap Bangu memberikan tawaran diskon hingga 10% untuk nilai unit cost. Di sini saya mencari hasil diskon dari unit cost sendiri yang awalnya 220.016, didiskon 10% menjadi 19.814 per kartonnya. Sedangkan untuk biaya holding cost yang awalnya itu 20.016 didiskon 2%. Berikut nilai persentasenya setelah didiskon. Selanjutnya kita inputkan ke POM-QM. Berikut adalah hasil screenshotan yang sudah saya inputkan sebelumnya di POM-QM. Untuk nilai demand rate-nya sendiri tetap sama, kita inputkan di angka 165.411 dan untuk nilai setup atau ordering cost-nya sama di angka 116. Untuk holding atau carrying cost di angka yang didiskon 2% tadi kita inputkan. Dan untuk nilai price range di angka lower di 30.000 itu kita inputkan 909 di angka ini dan di angka untuk nilai range-nya itu bisa kita inputkan harga setelah diskon tadi adalah 19.814
Kita inputkan pada price range di nomor 2. Ini untuk nilai price range di nomor satu itu adalah harga sebelum diskon yaitu 220.016. Selanjutnya kita klik solve, maka setelah diklik solve hasilnya dapat dilihat berdasarkan screenshotan POM saya. Untuk nilai optimal ordernya dapat dilihat yaitu di angka 30.000 dan juga untuk maksimum inventory-nya yaitu di 30.000 juga. Untuk the average inventory atau rata-rata penyimpanan di angka 15.000. Untuk order per periodnya itu adalah di poin 5,51. Untuk di pertanyaan the annual cost, poin B di nomor 3 yaitu di angka 55.000 eh, 55.145 dan di untuk pertanyaan optimal orderingnya sudah ada tadi 30.000. Annual holding cost-nya di angka 59.442 dan berikut sudah terjawab dari segi pertanyaan di nomor 3 untuk untuk nilai EOQ discount. Baik, sekian dari presentasi saya terhadap analisis soal dari ATS manajemen persediaan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.